Mama. Mama. Cahaya Kristus. Mama, papa. Tutu tutu. Tutu 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 tutu. Bapak beli mama. Oh, itu. Untuk ini. Ada cina. Macam beli mama. Beli mama. Nah.
Cuma kayak gini kok. Mama.
Semoga umat yang telah kau tebus siapkan bahwa lebih agung lagi karya penebusan oleh Bapa kami, yaitu Kristus yang hidup dan berkata sepanjang segala masa. Namanya. Bapak antar kau pulang.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, karyamu yang melakukan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kerajaan Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air tumpah Kristen. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Mama nyebut doa apa nih? Apa? Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak memiliki uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makan. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Apa kamu membedakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah dari payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Dindingkanlah telingamu dan katakanlah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang dijanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi bangsa. Sesungguhnya aku akan memanggil bangsa yang tidak dikenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allah. Dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Jadilah Tuhan selama ia terkenang ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab dia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rencanaku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuh tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadaku. Demikianlah sabda
kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu, dengan pengantaran Yesus Tuhan kami. Gloria in excelsis Deo.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci dan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkan di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-Mu. Semoga kami dibaharui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Siapa
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi ke kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman, orang-orang muda, anak-anak kita sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Haleluya itu artinya apa? Teriak saja. Haleluya itu kata bahasa Yunani yang dari dua suku kata, Alelu dan Ya. Ya itu artinya Yahweh. Jadi pujilah Yahweh, pujilah Tuhan. Duduk. Mau milih itu pastor saja berdiri, ya kita duduk. Haleluya. Jadi biasa di misa perayaan Ekaristi, haleluya itu selalu kita nyanyikan ketika baik pengantar Injil. Di malam Pasca ini haleluya dinyanyikan 3 kali dengan notasi nada yang naik. Jadi itu ada maknanya. Nah, haleluya dinyanyikan sebagai ayat pengantar Injil. Jadi haleluya berarti pujilah Yahweh. Pujilah Yahweh. Atau
Yahweh itu yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Nah, Tuhan Allah orang Israel yang kemudian kita percaya sebagai Yesus Kristus. Pujilah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu dalam misa itu siapa? Siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus dalam misa itu yang para imam. Jadi imam teologi kita kan in persona Christi, dalam diri Kristus. Jadi dalam diri seorang imam itu yang rapuh dan lemah itu hadirlah Kristus. Maka dia punya hak dan kuasa untuk mengkonsentrasikan postur tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka ketika haleluya itu kita nyanyikan itu untuk menjemput imam yang datang dari altar menuju ke mimbar bangsa itu. Jadi ketika imam berjalan itu menyanyi terus. Kalau kita lihat di misa-misa besar itu nanti ada perawakan, misalkan diakon bawa evangeliarium, lalu umat menyanyi, haleluya, menyanyi terus. Kalau imam belum sampai sini masih menyanyi haleluya sampai dia tidak baru berhenti. Nah, haleluya pada malam hari ini selain kita maklumkan itu, kita juga kenangkan bahwa Yesus yang kita imani telah bangkit. Saya suatu waktu dapat satu pesan WA dari seseorang. Dia tanya saya begini, Romo, saya ini sayang sekali saya punya mama kandung, tapi Tuhan begitu tega ambil satu mama dari dunia ini. Mama saya telah meninggal. Padahal saya sayang sekali ke mama, saya masih cinta dia. Kenapa Tuhan yang saya imani dia ciptakan kematian? Sampai mama nenek saya sayang ini telah pergi. Kenapa Tuhan ciptakan kematian? Saya dalam hati langsung bilang, ini orang ini WA saya cari gara-gara. Anda ini menjebak atau bagaimana uji saya? Saya langsung balas dia begini. Tuhan bukan saja menciptakan kematian, tetapi Tuhan mengalami kematian. Tuhan juga mati. Yang kemarin kita rayakan dalam Jumat Agung. Tetapi kematian Tuhan, kemudian yang terjadilah kebangkitan yang hari ini kita rayakan. Kalau kita lihat di Paskah ini, dia dinyalakan pada malam Paskah ini dan selama masa Paskah. Tetapi ada masa lain di mana dia tetap dinyalakan di gereja. Itu pada saat kapan? Ketika ada orang yang meninggal, jenazahnya disemayamkan dalam gereja, dia di Paskah ini dihadirkan. Ini sebagai apa? Simbol kebangkitan. Bagi apa? Kita orang-orang yang percaya dan mengimani Tuhan ini, ketika kita mati, kita tidak mati sia-sia. Kita dengan kepercayaan itu, kita mengalami kebangkitan. Dalam rumusan doa ulama, kita mati mengikuti Kristus, tetapi kemudian kita bangkit. Nah, itu jaminan keselamatan dari iman kita. Pada malam hari ini kita akan memperbarui janji diri kita. Ada yang kita sepotong yang tadi buang-buang depan air, nanti dipakai dinyalakan untuk menyalakan dan apa? Membarui janji kita. Yang saya sanggup, yang kami percaya. Ada satu bagian yang menarik dari bahasa begini. Ketika imam tanya, sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan tidak sehat? Nanti saya mau jawab rame-rame. Ya, kami sanggup. Tapi pulang dia langsung menuju di konser, depo sedikit, mulai putar. Perjudian dan hiburan tidak sehat. Hari ini kita janji nyalakan diri di hadapan Tuhan yang bangkit. Janji nyalakan diri. Kenapa kita mau hidup kebangkitan bersama Kristus? Supaya ketika kita ada di dunia kita ini, juga kita mengalami kebangkitan bersama Kristus. Kita tidak mau mati sia-sia, tapi kita mau mati secara kekal supaya mengalami kebangkitan bersama. Maka kebangkitan itu semuanya transformasi kita. Lalu hidup lama kita adalah berdosa, dibunuh dengan kesalahan. Yesus telah menebus dosa kita dan membangkitkan kita. Kita berjuang untuk hidup bahagia bersama. Yang punya dendam-dendam amarah kepada saudara, suami, istri, tetangga, semua hilangkan semua. Nanti sudah bangkit kita hidup. Jadi perayaan kita ini bukan perayaan seremonial, perayaan
kedua terlalu tinggi, tetapi yang kita tarik ini terlalu kasar. Bukan itu maknanya dari kebangkitan, bukan hanya perubahan itu, tetapi lebih kepada perubahan kehidupan. Yesus sudah bangkit dan menyertai hidup kita. Dan semoga kebangkitan ini bukan saja kebangkitan seremonial. Kita sudah berjuang datang jauh-jauh dari Afdeling yang jauh-jauh, kita datang makna ini sebagai satu perubahan hidup yang nyata, di mana terang kasih Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita, terutama dalam keluarga-keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita ikuti liturgi pemberkatan air berkat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan direzeki pada kita sebagai peringatan akan kebangkitan. Semoga Allah memperbarui kita agar kita setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Allah Bapa kami, sumber segala kehidupan, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam kudus ini. Berkatilah air ini. Sebab kami memperingati karya penciptaan-Mu yang agung dan karya penebusan-Mu yang lebih agung. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menciptakan air untuk melaksanakan rencana penyelamatkan-Mu. Sebab lewat air Engkau membebaskan umat Israel dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan laman air para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Kau ikat dengan manusia. Akhirnya air itu pula Kristus di sungai Yordan
dan Engkau memperbarui hidup kami yang rapuh dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Oleh sebab itu kami mohon, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu dan bergembira bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita membarui kaji kita. Lilin-lilin umat dinyalakan. Saudara-saudara terkasih, dalam misteri Paskah kita dikuburkan bersama Kristus. Coba bersama kita menghayati hidup yang baru. Dalam pembaptisan, manusia kita yang lama, yakni cara berpikir lama, cara kerja lama, singkatnya sikap kita yang lama yang kurang baik, telah disalibkan bersama Kristus, supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa dan hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja. Selama masa prapaskah 40 hari ini, kita menyiapkan diri untuk perayaan agung ini. Dan sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita semua berdiri. Kita menjawab yang kami sama. Sanggupkah saudara-saudari merawat kesehatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takhayul, perjudian, dan hiburan tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belumlah selesai. Ini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh membaharui iman kita dan meninggalkan janji setia kita kepada Allah, sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Kita menjawab yang kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya? Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Ini saudara-saudari akan dipercici dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini mensucikan hati, sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata yang menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada.
Profilian kalau sama profilian Kecil. ini gambar orang ini baru marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian agar kita dapat menemukan hidup sejati. Ya Bapa, ajarilah kami menerima sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon. Bagi tanah air kita. Ya Bapa, semoga kebangkitan putramu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih makmur dan sejahtera. Marilah kita mohon. Ampuni dosa-dosa kami, bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putramu, memasuki Paskah Raya abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sebagai lambang
padukan dengan kurban Yesus Kristus Tuhan, dan damaikan hati kami dalam korban ini, agar pantas dan layak bagi Tuhan. Mari dalam Eucharistia ini kita mendoakan intensi-intensi persembahkan di atas altar ini. Mohon keselamatan berkah untuk adik Angela milik Cibaran yang telah meninggal dunia 6 tahun yang lalu. Ada Donatus Lemi, Opa Donatus Lemi, Oma Ibrahim Siana Nunu. Mohon keselamatan berkah bagi arwah nenek moyang syukur yang Manutu, Bapak Aloysius Atamuri, Bapak Doni, Bapak Yakobus Penusuban, nama Suratina, Bapak Petrus Hegewati. Kita dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu ya Bapa. Teristimewa pada malam ini, pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Wafatnya menghancurkan kematian kami, dan kebangkitannya membangun kembali kehidupan kami. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan para malaikat berpada melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan henti-hentinya bernyanyi. Di
Maka kami mohon uruskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Insinyur Paulinus Sian Ola, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Di atas
kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedialah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersampai kepada para rasul-Mu, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah mempertulan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga kami Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling berikan sama. Hai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia datang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang datang ke dalam perjamuan anak domba. Semoga Tuhan dan darah Kristus menghantar kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Mohon perhatian kepada para umat. Bila saya membagi hosti lebih dari satu, silakan dimakan semuanya. Jangan dikembalikan ataupun di sini ya. Mengerti? Amin.